الحمد لله الذي خلق الزمان وفضل بعضه على بعض، فخص بعض الشهور والأيام والليالي بمسايا وفضائل يعظم فيها الأجر والحسنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي بقوله وفعله إلى الرشاد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى بفعل الطاعات. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan siang hari ini kita bersama-sama meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada bekal yang paling indah ketika kita menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala kecuali bekal ketakwaan kita yang terus membubung kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lama lagi kita akan berjumpa dengan bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan. Bulan yang merupakan kesempatan besar yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita semuanya agar kita bisa meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala syariatkan bulan ini bukan untuk menyusahkan hamba-hambanya, melainkan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bulan ini agar hati kita menjadi suci, hati kita menjadi bening, dan agar dosa-dosa kita dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala kama waladathu ummuh, seperti kita keluar dari rahim seorang ibu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hikmah disyariatkannya shaum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 182. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hikmah dari siyam, yaitu agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya takwa itulah modal utama untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu adalah merupakan bekal yang paling utama dalam kehidupan di dunia kita ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fa inna khairaz zadit taqwa. Sesungguhnya sebaik-baiknya perbekalan
adalah ketakwaan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu yang sebaik-baik seorang hamba ketika ia berjalan di atas dunia ini, karena dengan modal ketakwaan itulah ia bisa menghadapi berbagai macam problematika kehidupan dan kesuksesan, serta akan meniti kesuksesan dan kebahagiaan ketika mereka hidup di dunia, bahkan kelak sampai di akhirat. Di bulan Ramadan nanti, kalau kita perhatikan seperti kita tampak lelah untuk menahan dahaga dan lapar, akan tetapi di balik itu ada sebuah perkara yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala titipkan di dalam bulan Ramadan. Ketika kita lelah, kelelahan itulah ia akan menimbulkan kebahagiaan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnul Qayyim berkata, "Wa qad ajma'a uqala'u kulli ummatin 'ala anna an-na'imi la yudriku bin na'im." Semua orang-orang berakal bersepakat bahwa kesenangan itu tidak akan bisa diraih dengan cara bersenang-senang. Dunia kita tidak mungkin meraih kesenangan dengan cara bersantai ria. Atau kesenangan tidak bisa kita raih dengan jalan kita berleha-leha. Namun kesenangan dapat kita peroleh dengan bersusah payah terlebih dahulu. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cobalah kita lihat orang-orang yang shaum, orang-orang yang mengerjakan ibadah puasa, itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan lebih dekat dengan ketakwaan. Karena dengan shaum itu syahwatnya pun bisa dikendalikan, syahwat pun bisa terikat, sehingga orang yang berpuasa syahwatnya menjadi sempit. Saat itulah hatinya akan menjadi bening dan ia akan selalu mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman dan menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala, ketika melihat di dalam bulan Ramadan banyak sekali kesempatan-kesempatan untuk mendapatkan ampunan dan penebus dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang hatinya mengharapkan dunia dan syahwatnya, ketika melihat bulan Ramadan, ia akan menjadi sesuatu yang beban di dalam hidupnya, bahkan merasa berat atau bahkan enggan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita persiapkan mental kita persiapkan ruhaniyah kita untuk bisa menyambut datangnya bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita ketika kita lepas bulan Ramadan, maka yang akan kita peroleh adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam Al-Qur'an. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang berpuasa di bulan Ramadan telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ampunan yang besar. Karena ketika ia berpuasa, ia mau untuk meninggalkan semua kenikmatan-kenikmatan dan kelezatan yang biasa kita rasakan di selain bulan Ramadan. Tapi ketika kita tinggalkan itu karena Allah Subhanahu wa taala, karena mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sudah pasti janjikan untuknya ampunan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban,
ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang menghidupkan salat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya ia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang telah lalu. Ini merupakan kabar gembira bagi kita, bagi mereka yang senantiasa menjaga salat tarawihnya dan berusaha semaksimal mungkin untuk menghidupkan malam di bulan Ramadan untuk bermunajat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang melewati malam-malam Ramadan dengan berusaha untuk berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa bukti ketakwaan seorang hamba kepada Sang Khalik, maka niscaya kita akan mendapatkan ampunan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang bangun untuk ibadah di malam Lailatul Qadar karena iman dan berharap pahala, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang telah lalu. Lailatul Qadar merupakan malam 1000 malam. Itu termaktub di dalam Al-Quran surat Al-Qadar, yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan khairum min alfi syahr. Bulan Ramadan yang tepatnya ada Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 malam. Artinya apa? Bila kita sholat tarawih di malam itu, maka lebih baik daripada kita sholat tarawih selama 1000 malam. Apabila kita membaca Al-Quran di malam itu, maka akan lebih baik daripada membaca Al-Quran selama 1000 malam. Itu adalah karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Malaikat Jibril menyatakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Syaqiya 'abdun adraka Ramadhana fansalakha minhu wa lam yughfar lahu." Celakalah bagi seorang hamba apabila dia masuk pada bulan Ramadan lalu keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan ia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh merugi, kata malaikat Jibril, bagi seorang hamba, bagi seorang umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak keluar dari bulan Ramadan dengan membawa ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Padahal kesempatan mendapatkan ampunan sangatlah besar, sangat terbuka lebar di bulan Ramadan. Karena mereka sebagian umat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap bulan Ramadan sebagai beban saja dalam hidupnya. Di hatinya tidak ada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya hanya dipenuhi cinta kepada dunia dan syahwatnya. Ia terasa berat melewati hari-hari di bulan Ramadan. Seperti inilah Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan. Maka dari itu, mari kita bersama-sama mempersiapkan mental kita, mempersiapkan ruhaniyah kita untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang betul mencintai bulan Ramadan dan bisa mengambil hikmah di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بارك الله لي ونفعني وإياكم به من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على رسولك
الحمد لله الحمد لله حمدا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر وما بطن وحافظوا على الطاعة وخذوا الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم مرض عن الخلفاء الراشدين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلامة ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين اللهم انقلنا والمسلمين من السقاوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السيح ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى الإبادة ومن الفترة إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى العدل اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المسوق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة حي على